Kak Doli. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya Kak Cia. Wah, tidak terasa kita sudah masuk di hari pertama bulan Desember. Wah, tahun 2024 akan berlalu juga ya Kak Cia. Tapi kita harus bersyukur karena hari ini pun hari yang telah dijadikan Tuhan. Kak Doli ajak semua untuk bangun berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini ya Kak Cia ya. Kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam bersukacita Tuhan karena hari ini adalah hari yang Engkau jadikan buat kami di hari pertama bulan Desember. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, bahkan dalam seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, agar semua puji-pujian kami, semua sukacita kami hari ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ini pimpinlah ya Tuhan sekolah minggu online kami ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya. Nah Kak Doli, hari ini tanggal 1 Desember loh Kak Doli. Betul. Berarti
ajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama menyanyikan satu lagu Natal. Iya Kak Doli. Baik adik-adik, kita angkat satu pujian Natal. Selamat datang. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Sekali lagi ya, ayatnya yang pertama kita ulang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Sekali lagi kita ulang ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Benar Katia dan adik-adik, damai yang Tuhan kita bawa tiada taranya. Silakan duduk kembali. Kita mau berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kak Doli ajak adik-adik semua untuk duduk dengan tenang, melipat tangan, dan mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini, hari yang Engkau jadikan ini, kami boleh datang dan membawa segala doa-doa kami, permohonan kami ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mau berdoa, bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, proses pemilihan kepala daerah di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia telah selesai. Dan saat ini Tuhan, proses perhitungan sementara dilaksanakan. Kami berdoa mari Tuhan memberkati KPU dalam menangani proses ini agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk pasangan-pasangan terpilih di daerah masing-masing, kiranya oleh anugerah Tuhan Allah berkenan memampukan mereka untuk menjalankan pemerintahan di daerah dengan baik, untuk membawa kemajuan di daerah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk hari pertama di bulan Desember ini kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi juga Tuhan kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Karena itu kami minta Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada kami secara khusus dalam persiapan untuk ujian akhir semester di sekolah kami masing-masing. Tuhan menolong, memberkati, memberikan hikmat, memberikan semangat dalam belajar, dalam mempersiapkan diri, memberikan ketekunan kepada kami sehingga kami bisa belajar dengan baik. Waktu ujian kami bisa mengerti setiap soal-soal yang diberikan dan kami dapat menjawab dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan. Jika ada di antara kami dalam kelemahan tubuh ataupun orang-orang yang kami kasihi dalam kelemahan tubuh, kami minta Tuhan Yesus boleh menjamah dengan kuasa-Mu, boleh membawa kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk persiapan dalam merayakan Natal tahun ini juga. Kami minta Tuhan memberkati agar semua gereja dan sekolah minggu yang akan mulai mempersiapkan diri, juga sekolah-sekolah yang akan mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, Tuhan memberkati agar segala persiapan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan.
sehingga ketika hari sukacita merayakan Natal boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Keamanan bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga Tuhan Yesus kiranya tetap memimpin, Tuhan Yesus tetap menjagai, tetap melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau bukan saja mendengar doa kami, tetapi Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Terpuji-pujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mari siapkan Alkitab, lipat tangan dan siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, jumpa lagi hari ini dalam cerita firman Tuhan. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kakak Lin mengajak kita semua untuk berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Semua duduk dengan tenang, lipat tangan, dan mari Kakak Lin pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini hari Minggu, di mana kesempatan bagi anak-anak sekolah minggu untuk ada di dalam ibadah sekolah minggu dan mendengar cerita firman Tuhan secara online. Karena itu Tuhan, sebelum semua adik-adik mendengar cerita firman Tuhan, hamba mau berdoa kepadamu Tuhan Yesus, supaya Tuhan mari menolong semua adik-adik yang mendengar cerita hari ini, memberikan kepada mereka hati yang tunduk kepada firman Tuhan, berikan kepada mereka hati yang mencintai firman Tuhan dan bersuka cita di dalam mendengar firman Tuhan, sehingga hari ini saat mereka mendengar cerita firman Tuhan, mereka dapat mengerti dengan baik, dapat memahami cerita firman Tuhan dengan baik, karena Roh Kudus yang menolong, yang memberikan kepada mereka pengertian untuk dapat mengerti dan memahami cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Tuhan Yesus juga mari mengampuni setiap dosa-dosa kami, supaya Tuhan Yesus boleh melayakkan kami untuk menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Berkati Kakak Lin yang menceritakan cerita firman Tuhan, dan berkati semua adik-adik yang duduk dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik sekalian, Kakalin hari ini senang sekali karena bisa berjumpa dengan adik-adik dalam cerita firman Tuhan secara online dari Gereja GKIN Revival Kupang. Kakalin berharap bahwa semua adik-adik juga bersukacita karena mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik sekalian, sudah 3 minggu berturut-turut ini kita mendengar cerita firman Tuhan yang berkaitan dengan nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat pada cerita pertama nubuatan kelahiran Tuhan Yesus itu dari kitab apa dan menceritakan tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, cerita kita di awal tentang nubuatan Nabi Yesaya bicara tentang seorang anak yang akan lahir, seorang putra yang akan lahir dari seorang perawan. Dan seperti apa dia kelak nanti, ternyata dia adalah Allah yang sejati. Yang berikut kita belajar juga nubuatan dari Nabi Mika. Nah, dalam cerita Nabi Mika tentang nubuatan kelahiran Yesus, Mika membicarakan tentang tempat lahir dari anak yang akan lahir ini, yaitu Bethlehem. Kemudian yang berikut lagi kita juga belajar bahwa sebelum kelahiran Yesus atau berdekatan dengan kelahiran Yesus, ada kelahiran seorang anak laki-laki yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Ternyata ada beberapa kesamaan antara kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus, dan kita sudah belajar itu pada minggu yang telah lalu. Dan hari ini adik-adik kita akan mendengar cerita lagi firman Tuhan tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum Kakalin menjelaskan tentang cerita firman Tuhan hari ini. Semua yang sudah memegang Alkitab di tangan bisa membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 33. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, adik-adik sekalian, Kakalin juga memberi tema yaitu berita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita melihat di dalam cerita atau bagian firman Tuhan ini adalah berita yang disampaikan oleh seorang malaikat bernama Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria. Nah, adik-adik sekalian, ada beberapa
isi pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Yang pertama, malaikat Gabriel ini mendapat perintah langsung dari Allah untuk pergi ke tempat bernama Nazaret untuk berjumpa dengan seorang perawan bernama Maria dan menyampaikan berita kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian pesan kedua adalah Maria harus memberi nama kepada anak yang akan dia lahirkan itu, dan namanya adalah Yesus. Wah, ini luar biasa. Kemudian pesan yang ketiga dari cerita firman Tuhan hari ini, yang akan lahir seorang anak yang diberi nama Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia datang ke dalam dunia. Dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Wah, raja seperti apa ya yang lahir ini sehingga dia berkuasa sampai selama-lamanya tanpa batas waktu, dan kerajaannya juga sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Berarti seorang raja yang lahir yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang akan lahir dari seorang perawan bernama Maria ini adalah seorang raja yang sangat hebat. Karena dia raja yang sangat hebat, dia berkuasa dan dia adalah Allah sendiri. Karena itu langsung disampaikan oleh malaikat Gabriel yang datang dari surga kepada Maria dan memberikan berita ini kepada Maria. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ketika Maria mendengar apa yang disampaikan malaikat Gabriel, awalnya Maria kaget. Maria tidak menyangka bagaimana ini bisa terjadi. Tapi kemudian malaikat Gabriel menjelaskan dengan baik kepada Maria, dan pada akhirnya Maria dengan segenap hati menerima semua yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, bahkan bersedia untuk menjadi ibu yang akan melahirkan Yesus ke dalam dunia ini. Wah, dua tokoh ini luar biasa. Malaikat Gabriel membawa pesan kepada Maria, dan tokoh Maria yang dengan lapang dada, dengan kesungguhan hati menerima semua yang akan terjadi dalam hidupnya. Nah, adik-adik, luar biasa bukan pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan kalau kita belajar adik-adik, mengapa pemberitahuan dan nubuatan tentang kelahiran Yesus ini disampaikan berulang-ulang kali, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru sebelum Yesus lahir? Karena kelahiran Yesus ke dalam dunia punya tujuan, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan Yesus yang lahir ini dari keturunan Raja Daud, dan Raja Daud itu adalah orang Israel. Karena itu maka nubuatan itu disampaikan berulang-ulang kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ingat bahwa satu hari nanti Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati itu akan lahir ke dalam dunia ini melalui seorang perawan. Dia lahir di Bethlehem, di sebuah kandang, dan dia itu adalah Allah yang sejati. Dia yang lahir itu adalah Sang Juru Selamat dunia. Wah, adik-adik, ternyata yang lahir ini bukan sembarangan orang. Yang lahir ini adalah Allah yang perkasa. Yang lahir ini adalah seorang Raja Damai. Yang lahir ini adalah Sang Juru Selamat umat manusia berdosa.
Luar biasa bukan adik-adik? Karena itu adik-adik sekalian, dari cerita tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus yang dilakukan secara berulang-ulang baik oleh para nabi di perjanjian lama maupun malaikat Gabriel di dalam perjanjian baru, hendak memberikan kepada kita pelajaran. Apa pelajaran bagi kita? Yang pertama, karena yang lahir ini adalah Sang Juru Selamat, maka kita harus menjadi orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia satu-satunya Sang Juru Selamat yang dapat menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Karena itu, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus harus datang kepada Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus lahir untuk membawa keselamatan kepada umat manusia. Kemudian, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang berikut adalah kita semua orang Kristen, orang percaya, anak-anak sekolah minggu harus juga percaya bahwa Yesus yang lahir ini bukan saja manusia sejati, tapi yang lahir ini juga adalah Allah yang sejati, Allah yang perkasa. Berarti Yesus ini adalah manusia, tetapi Yesus ini juga adalah Allah. Karena Dia adalah Allah, maka Dia bisa menebus dosa kita. Karena Dia adalah Allah, maka Dia bisa membawa kita masuk surga. Karena itu, kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kapanpun kita mati, Tuhan Yesus akan menunggu kita di sorga, dan kita pasti pergi ke sorga karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kita juga belajar bahwa Yesus yang diberitakan, Yesus yang dinubuatkan ini adalah Sang Raja Damai. Dia seorang raja yang kekal dan raja damai. Artinya Yesus membawa damai, mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah di sorga. Karena itu adik-adik, kalau adik-adik mau berdamai dengan Allah sebagai manusia berdosa, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus menjadi Sang Pendamai yang memperdamaikan adik-adik dengan Allah di sorga. Karena itu, sebelum merayakan Natal nanti di tanggal 25 Desember, mari semua adik-adik, Kakak Lin mengajak untuk kita bersaat teduh sejenak. Untuk adik-adik merenungkan. Bagi adik-adik yang sudah ada di kelas remaja, adik-adik coba renungkan. Apakah adik-adik sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik yang masih ada di bangku SD, coba adik-adik dengarkan Kakak Lin. Adik-adik mau tidak untuk datang kepada Tuhan Yesus? Mau percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Karena Tuhan Yesus yang diberitakan di dalam cerita firman Tuhan bacaan kita hari ini, Dia itu adalah Sang Juru Selamat penebus dosa. Dia itu Allah yang sejati. Dia itu Raja Damai. Karena itu, mari Kakak Lin ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga di dalam memperingati Natal tahun ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati dan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita, sekalipun mungkin kita tidak punya baju baru, sekalipun mungkin kita tidak punya kue-kue Natal seperti orang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, maka kita akan bersukacita sekalipun kita tidak hidup dan kita tidak menikmati kue Natal, pakaian yang baru seperti orang yang lain, tapi kita punya sukacita yang berlimpah karena ada Yesus yang lahir di hati
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Kakalin dan semua adik-adik yang mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Memberkati semua adik-adik yang mendengar cerita firman Tuhan, supaya mereka mau datang kepada Yesus Sang Juru Selamat itu, Allah yang sejati, Raja Damai itu, dan mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk cerita firman Tuhan dan pelajaran bagi kami semua. Amin. Baik adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya dalam doa, kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, mari lipat tangan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menuntun menyertai kami dari awal ibadah dan boleh berakhir dengan baik Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami akan bertemu lagi di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. 1, 2, 3. Shalom, sampai jumpa minggu depan.
Amin.